kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini mari kita bersama-sama akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rehat hari ini saya mengambil judul Hidup yang Bermanfaat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan yang baik ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan, kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mohon pimpinan dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menolong kami dan memberikan kami pencerahan untuk kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu sepenuhnya. Semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, rehat pada hari ini saya mengambil ayat Alkitab di dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka
dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, peristiwa ini di dalam ayat Alkitab ini kita mempunyai seorang tokoh, yaitu yang bernama Yusuf. Yusuf adalah orang yang rendah hati. Yusuf adalah orang yang dibenci oleh saudara-saudaranya, dimusuhi saudara-saudaranya. Bahkan dia dimasukkan sumur, diambil dan dijual kepada saudagar Mesir. Bahkan dia menjadi pembantu Potifar. Dan Yusuf juga difitnah oleh istri Potifar. Bahkan dia dimasukkan dalam penjara. Tetapi Yusuf tetap menerima semuanya itu. Dan di penjara dia dipakai oleh Tuhan. Dia menebak mimpi juru minuman dan juru makanan Raja Firaun. Dia dilupakan oleh juru minuman yang ditolongnya. Yusuf menebak dengan mimpi-mimpi yang ada di sana. Yusuf diberikan kuasa sebagai Perdana Menteri di Mesir. Mesir dalam kelimpahan saat di tempat lain sedang dalam kemelaratan. Yusuf menolong saudara-saudaranya yang memberi makanan. Dia ditakuti oleh saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari peristiwa ini kita bisa melihat, kita bisa belajar dari pribadi Yusuf. Bagaimana karakter dia dan sifat-sifatnya sehingga ia menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat. Hidupnya bermanfaat bagi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak hal kehidupan ini kita bisa bermanfaat. Bagaimana menjadi orang atau menjadi manusia, hidup manusia yang bermanfaat itu? Yang pertama adalah mengupayakan kerukunan. Di dalam Kejadian 50 ayat 19, perhatikan di sana. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?" Orang tidak mau rukun karena merasa dirinya paling benar. Dengan kata lain, dia menganggap dirinya itu sebagai pengganti Allah. Yusuf bisa saja tidak mau rukun dengan saudara-saudaranya. Dan bahkan dia bisa saja menghukum mereka. Karena dia benci, karena saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Tetapi apa? Yusuf memilih untuk rukun. Karena apa? Karena dia tahu dia bukan Allah. Dia yang manusia biasa. Dia manusia yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu mengerti bagaimana menghadapi kehidupan ini. Dan Tuhan memakai itu. Saudara yang kasih Tuhan, siapa di sini yang sering mengambil posisi sebagai pengganti Allah? Menghakimi saudara-saudaranya, suaminya, istrinya, bahkan pendetanya. Apa pilihan kita? Rukun dan hidup bermanfaat, atau konflik dan dijauhi orang? Itu menjadi pilihan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana resep menjadi hidup manusia yang bermanfaat itu? Yang kedua adalah mengupayakan
tidak menyimpan dendam. Kejadian 50 ayat 20. Di sana dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf bisa saja dendam dengan saudaranya. Yusuf bisa saja memenjarakan saudaranya itu. Yusuf bisa saja sakit hati dan memarahi mereka karena punya kuasa. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf? Apa yang dirasakan oleh Yusuf? Yusuf tetap memilih untuk melihat bahwa peristiwa pahit yang dia alami itu dari kacamata rohani, dari kacamata imannya dia kepada Tuhan. Bisa jadi suatu peristiwa yang menyakitkan itu adalah suatu proses bagaimana Tuhan membentuk kita. Jika dilihat dari sisi positif, untuk mendidik kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu mengasihi kepada saudara-saudara kita. Yusuf tetap memilih untuk mengasihi saudara-saudaranya. Sekalipun dia sakit hati, tetapi dia tidak dendam. Dia tetap rendah hati dan dia tetap memilih untuk mengasihi mereka. Karena semuanya itu adalah proses yang dia lakukan, yang Tuhan kasih kepada dia untuk mengalami semuanya itu, bahwa kehendak Tuhan akan dinyatakan melalui Yusuf waktu itu. Dan Yusuf diuji untuk itu semua, menjadi yang lebih dewasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja itu ibarat keluarga. Kadang ada yang aneh, kadang ada yang nyeleneh, kadang ada yang luweh itu. Tetapi coba mari kita introspeksi diri, melihat diri kita sendiri. Adakah dendam di dalam hati kita? Adakah rasa sakit hati yang ada di dalam hati kita? Kalau kita melihat itu semuanya, maka kita akan mengalami suatu proses yang sungguh luar biasa, di mana ketika kita melihat sesuatu atau hal yang menyakiti hati kita, kalau kita mau introspeksi diri, maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama kita, bagi orang lain. Apakah dengan dendam kita diberkati? Salah satu penghalang doa kita adalah kita masih memiliki atau kita masih menyimpan rasa dendam, sakit hati dengan orang lain. Itu yang membuat doa kita kadang terhalang kepada Tuhan. Dendam tidak menyelesaikan masalah, tetapi menjadi sumber masalah pribadi kita, antara kita dan persahabatan dengan orang lain, dengan saudara kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih menyimpan dendam atau ketika kita masih merasa sakit hati kepada orang lain, kepada siapapun itu, maka
kita harus melepaskan itu. Supaya kita memiliki hati yang rendah hati, kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan, mau mengasihi kepada sesama, mau rukun kepada sesama, sehingga hidup kita bermanfaat bagi sesama kita, bagi orang lain, dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Keberanian untuk melepaskan pengampunan itu membuat hidup kita damai sejahtera dan bermanfaat bagi sesama kita, bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup yang bermanfaat itu ditandai dengan mengupayakan hidup rukun dan tidak menyimpan dendam dengan siapapun. Kiranya renungan pada hari ini bisa membuat kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita lebih setia kepada Tuhan, dan hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk rehat hari ini. Kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan penjelasan, penerangan untuk kami tetap rendah hati, untuk kami tetap selalu hidup rukun, tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Dan kami berdoa supaya semua apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi orang lain, dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala kesalahan, dosa, dan kelemahan kami yang tidak berkenan ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan.